Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi tentang konsep pemilihan uji statistik. Dalam konsep pemilihan uji statistik didasari pada pembagian secara garis besar dalam analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis diferensial. Untuk analisis deskriptif, tujuan penelitian ingin menampilkan peringkasan atau klasifikasi data. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan dan sebaran data. Untuk ukuran pemusatan data yaitu mean, median, modus. Untuk sebaran data dijelaskan dalam angka ring, rata-rata simpangan atau standar deviasi, atau variance, ya, rata-rata simpangan ini varian, simpangan bagus, standar deviasi. Kemudian dalam analisis deskriptif itu data disajikan atau penyajian data dalam tiga hal ini. Yang pertama narasi secara kalimat atau kata-kata data, kemudian yang kedua data disajikan secara tabel, yang ketiga data disajikan secara diagram atau grafik atau gambar. Yang kedua yaitu analisis inferensial, di mana dalam analisis inferensial tersebut tujuan penelitian adalah ingin mengestimasi dan ingin melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Apakah dalam penelitian tersebut kita ingin melihat perbedaan atau komparasi, atau ingin melihat hubungan atau korelasi. Dalam suatu penelitian terdiri dari dua responden. Untuk deskriptif ini yaitu populasi dan sampel. Dalam populasi berarti ada parameter, kemudian dari parameter tersebut diambil secara sampling, kemudian secara statistik yaitu diambil dari sampel. Kemudian kalau digeneralisasi lagi, kembali lagi ke secara umum yaitu populasi. Nah, ini secara deskriptif. Kemudian secara inferensianya, pembuktian dari generalisasi tadi secara populasi. Statistik inferensial yaitu ada dua yang dilakukan. Yang pertama estimasi, yaitu penaksiran nilai parameter berdasarkan statistik. Ada estimasi titik atau poin estimasi, ada estimasi interval atau interval estimate. Dan yang kedua ada dilakukan yaitu pengujian hipotesis atau hipotesis testing, di mana dalam pengujian hipotesis tersebut untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan antara variabel di populasi yang dinamakan dengan uji statistik. Ada 4 hal yang penting perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, penetapan hipotesis statistik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hipotesis statistik berarti ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis 0 ini ciri khasnya kalimatnya tidak ada, kalau hipotesis alternatif ciri khasnya kalimatnya ada. Nanti tergantung rumusan permasalahannya, apakah ingin melihat perbedaan atau komparatif, atau ingin melihat korelasi atau hubungan, atau ingin melihat pengaruh. Kemudian yang kedua menentukan tingkat kemanaan atau alfa. Jadi alfa itu biasanya yang sering digunakan adalah nilainya 5%. Nah, nilainya ini tergantung pada sejauh mana kita sekiranya bisa mengontrol variabel pengganggu dalam penelitian. Apabila penelitiannya di masyarakat, sekiranya kita tidak bisa mengontrol variabel pengganggu, maka digunakan alfa yang besar yaitu 0,05 dan 0,1. Kalau penelitiannya sekiranya kita bisa mengontrol variabel pengganggu, maka kita menggunakan nilai alfanya yang kecil yaitu 0,01. Nah, ini ada dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis.
Yang ketiga, pemilihan statistik uji. Pemilihan statistik uji perlu diperhatikan jenis skala pengukuran data, bahwasanya data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ada 4, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya rasa penjelasan tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio sudah pernah kita lakukan pada pertemuan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya dalam pemilihan uji statistik perlu dipertimbangkan distribusi data. Kalau distribusinya memenuhi distribusi normal, maka metodenya pakai statistik parametrik. Kalau distribusinya tidak memenuhi distribusi normal, maka metodenya pakai statistik non parametrik. Sebagaimana halnya dengan jenis skala pengukuran data, kalau nominal, ordinal, maka menggunakan statistik non parametrik. Kalau data yang digunakan dalam penelitian berskala interval atau rasio, maka menggunakan statistik parametrik. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi adalah tujuan analis dalam uji statistik yang perlu diperhatikan. Tujuan analisis atau rumusan permasalahan atau rumusan masalah yang akan kita lakukan apa? Apakah kita dalam penelitian itu ingin melihat komparasi atau perbandingan atau perbedaan, atau ingin melihat hubungan atau korelasi, atau ingin melihat pengaruh. Kemudian didasarkan juga dengan pada banyak atau besar kecilnya sampel yang digunakan, atau sifatnya dari sampel atau variabelnya bisa bebas atau independen atau berpasangan atau pair. Kemudian didasarkan juga dengan banyaknya variabel yang diamati atau banyaknya pengamatan. Kemudian didasarkan dengan variansi juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga tadi pemilihan uji statistik yang perlu diperhatikan ada 5. Ya, iya betul, ada 6 ya, dan variansinya yang terakhir. Sehingga dari situ dapat dibuat bagan seperti ini. Nah, tergantung pada data yang kita gunakan dalam penelitian, skala pengukurannya atau jenis datanya. Kalau kuantitatif, interval, rasio, maka menggunakan statistik parametrik. Kalau distribusi normal, kalau tidak normal non parametrik, kalau ordinal dan nominal menggunakan statistik non parametrik. Tergantung pada tujuan analisisnya, apakah ingin komparatif atau korelasi. Pemilihan uji statistik untuk tujuan komparasi bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah sampel atau kelompoknya. Kalau sampel tunggal berarti bentuk hipotesis untuk deskriptif satu variabel. Kalau dua variabel dibagi menjadi 2, ada yang bebas, ada yang berpasangan. Kalau yang lebih dari 2 variabel juga sama, dibagi menjadi 2, ada yang bebas, ada yang berpasangan. Untuk pemilihan uji statistik untuk korelasi dibagi menjadi 2, ada yang simetris dan asimetris atau sebab akibat. Kalau yang simetris berarti pakai korelasi, yaitu produk moment persen, Pendahltau, Spearman rank, dan koefisien kontingensi. Kalau yang asimetris atau sebab akibat pakai statistik parametrik, yaitu regresi. Kalau yang non parametrik, regresi non parametrik. Nah, kalau diringkas seperti ini pemilihan teknik statistik ujinya. Nah, ini
dari pemilihan ini nanti